Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, saya akan coba untuk memberikan ulasan ya, bagaimana kita bisa mendetek, bagaimana kita bisa mengenali market ini mulai berbalik, atau bahkan kita bisa mengenali kapan market ini mulai berbalik. Ya, setidaknya kalau kita sudah mengetahui, lebih mudah kita nanti menentukan titik entry kita ya. Baik, nomor satu, untuk mengenali reversal ya. Ya, sudah sering kita bahas sebenarnya di materi sebelumnya, bahkan di video sudah kita bahas, tetapi namanya orang, ada kalanya kita sering lupa karena tidak mencatat, karena tidak mempraktekkan berulang-ulang, sehingga hanya lewat saja. Baik, saya akan coba ringkas kembali, saya akan coba berikan catatan khusus kembali ketika mengenal reversal. Pertama, kita lihat, kita buat garis tren. Buat garis tren. Buat garis tren atau trend line. Buat garis trennya. Tadi sudah kita sebutkan. Ya, ketika kita mau mengenali reversal, maka setidaknya tren itu kita tarik ya. Misalkan begini, ini trennya kemana ini? Trennya satu arah. Kita lihat yang dominan. Nah, ini trennya kuat begini. Perhatikan ujung-ujungnya ini, kemudian di sini, kemudian di sini ada konsolidasi, sempat konsolidasi. Oke, kita tarik yang banyak menyentuh, Oke, di sini kita tarik dulu. Perhatikan nomor satu di sebelah atas ini, nomor dua disentuh, nomor tiga di sini, yang keempat di sini. Maka untuk mengenali market ini mulai berbalik, reversal, ya setidaknya kita buat garis ini, sehingga ketika dia melewati dari ini sudah turun, kemudian mulai melawan, ini mulai melawan. Nah, mulai melawan, ketika mulai melawan dan melebihi, melewati garis tren yang kita buat, maka minimal ini tanda dia mau berbalik naik, sehingga minimal ada peluang di situ untuk kita entry. Satu peluang untuk kita entry karena dia sudah melewati level trendline atau garis trennya. Ya, tentu tidak selalu nanti begitu berbalik terus nanti targetnya di sini, ya tidak bisa begitu. Ini cukup jauh. Kita ini tradingnya seperti apa? Kalau kita trading harian, maka begitu kita entry di situ, target kita berapa? Target kita satu hari cuma 700-an ya. Ya, kecuali nanti ketika sudah tersentuh, kita bisa gunakan trailing, tapi kita tidak usah terlalu jauh di sana. Target itu sebenarnya kita lebih mengena pada posisi level, di sini ada level. Tetapi kalau kita mengatur, membuat level di sini, targetnya di sini, kita ukur kira-kira berapa jaraknya. Kalau ribuan jangan. Nah, kalau cuma 700, di bawah 1000 boleh. Nah, karena ini sudah 800, turunkan sedikit, tek ke bawahnya. 700 masih boleh lah. Nah, di situ caranya. Kalau kita mau menentukan targetnya. Tetapi tentu tidak harus tersentuh. Kita bisa nanti exit lebih awal. Mungkin 300, 400 kita anggap cukup dan membahayakan, kita close dulu. Kita bukan trading jangka panjang, sehingga betul-betul harus segera bergerak. Profit kita amankan, belajar banyak kita, disiplin dan tidak menolak rezeki. Ya, tentu bukan terlalu kecil juga gitu ya. Oke, kemudian ketika dia mulai bergerak naik lagi, di sini ada garis tadi kita buat. Nah, garis ujung ke ujung kita bisa buat garis retracement di sini karena sudah mulai kuat di sana. Nah, bisa tarik garis begini. Sehingga kita uji lagi dengan area retracement di sini. Kuat enggak kira-kira melewati? Nah, kalau tidak kuat melewati, perhatikan high dan low-nya. Bergerak naik turun, naik turun, naik turun. Di sisi atas itu ada pergerakan yang datar satu level. Nah, kemudian selanjutnya low-nya kita lihat. Low-nya ini mulai bergerak ke bawah. Nah, ini kelihatan di situ nanti. Arahnya, struktur yang terbentuk itu akan kelihatan di situ. Akan mulai terlihat di sana. Maka setidaknya ini wilayah penting yang harus kita tandai, berada di wilayah konsolidasi. Ya, tadi sekaligus ada satu paket ya, ini konsolidasi.
Kan begitu tadi, fasenya cuma ada 5. Diingat-ingat, fasenya ada 5 tadi. Ada fase konsolidasi. Konsolidasi itu menunggu, kita tidak usah masuk di situ. Lebih baik kita kehilangan peluang daripada kita kehilangan uang. Karena hanya kita mengikuti emosi kita, oh ini marketnya hijau-hijau, masuk buy. Begitu di atas kita masuk buy, ternyata mantul kembali. Begitu di bawah kita masuk sell, mantul kembali. Kenapa? Karena belum ada yang memimpin, belum ada yang memenangkan pertarungan ini. Baru setelah dia break di sini, kita bisa masuk. Ya, kita masuk di situ. Targetnya di mana? Ya kita bisa targetkan 600 atau 700 ya. Atau kita lihat sebelah kiri ada level mungkin ya. Ya kita selalu begitu ya. Selalu kita perhatikan sisi sebelah kiri. Kalau terlalu jauh kita gunakan yang manual ya, kita ambil 500, kita ambil yang 600 boleh, tarik garis ke bawah atau kita hitung harganya, kita buat yang 500 600, tandai di situ, TP kan di situ, selesai. Nah kalau kita sudah menandai targetnya, resiko juga kita bisa buat nanti di situ. Kita bisa menggunakan ini rewardnya dikurangi ya. Nah begini, SL-nya taruh di sini, di levelnya di sini, boleh seperti itu. Ini tadi mengenal reversal atau reversal. Kemudian yang kedua mengenal reversal. Yang kedua dengan swing yang gagal, swing yang gagal atau lanjut. Atau swing yang biasanya lebih cenderung ke swing yang gagal ya. Swing itu pergerakan yang tiba-tiba bergeraknya kuat. Contohnya begini. Saya contohkan yang tidak gagal atau yang non failure. Non failure, failure sudah gagal, non itu tidak berarti tidak gagal, artinya lanjut ini. Jadi begini, kalau tidak gagal itu begini. Trennya awalnya naik misalkan. Contoh trennya naik, ini tren. Oke. Kemudian setelah dia tren kuat naik, tiba-tiba dia turunnya juga kuat, langsung melewati swing di sini, langsung melewati swingnya. Maka hati-hati, ini bisa berpeluang reversal dari naik menjadi turun. Kemudian perhatikan lagi ketika dia mulai naik lagi, beranjak naik lagi, dia terbentur di sini lagi, kemudian pullback lagi, melewati swing lagi. Nah kalau sudah seperti ini, sudah kalau kita punya buy hapus, ikut tren, ikut trennya. Atau misalkan begini ya, kondisinya misalkan trennya naik, ya saya gunakan tren naik lagi ya, tren naik, ini naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah kemudian dia turun, tetapi tidak melewati sini, tidak melewati swingnya. Kemudian dia naik lagi, tidak melewati swingnya. Setelah itu baru dia panjang. Nah setelah itu baru dia panjang, melewati swingnya. Swing itu ayunan atas bawahnya. Ketika dia bergerak tinggi, dia langsung dilewati. Ketika dia bergerak turun, dia langsung melewati swingnya, Tetapi yang ini bertahap. Kalau yang sebelah kiri dia langsung break, langsung melewati swing bawah. Kalau yang di atas dia gagal dulu ya, turun, ini swingnya tidak ditembus. Naik lagi tidak menembus swingnya di sini, baru dia swing kuat ini, menembus levelnya. Oke, ini adalah swing yang gagal atau swing yang berlanjut, langsung lanjut, nih langsung peng, langsung makan habis. Kalau ini masih gagal, kemudian habis itu juga turun lagi, akhirnya memantul dari sudah di puncak, kemudian sudah ketemu seperti ini melewati. Hati-hati kalau seperti kondisi ini, kita lebih baik ikut saja. Segera kita betul-betul kenali ya. Kalau kita tarik garis-garis itu akan ketemu sudut-sudutnya. Ya jarang di antara teman-teman mungkin yang sedetail itu, yang dilihat hanya sekilas warna hijau dominan, warna merah dominan, kemudian polanya apa ini ya, kebanyakan begitu. Ya nanti kalau seperti itu teracuni dengan pola candle nanti kita. Oke, yang ketiga ada swing yang gagal ya. Kemudian yang ketiga ini adalah
reversal pattern atau pola-pola reversal. Nah, pola-pola reversal sebenarnya banyak juga. Saya mengambil yang lebih utama dan sering muncul. Yang pertama ada double top, double bottom ya, double top atau double bottom. Double top itu pergerakannya ketika dia naik turun, naik lagi turun lagi. Nah, di puncak-puncaknya ini dia saling membentuk garis horizontal. Ya, di puncak-puncaknya dia membentuk garis horizontal atau puncaknya begini kalau panjang ya. Kemudian naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ini adalah dua puncak. Ketika dia sudah mulai memantul, double top ini mulai memantul dan bergerak merah, maka saat itulah kita bisa mengambil posisi sell. Tentu ketika kita sudah mengambil posisi, jangan lupa selalu siapkan antisipasinya, siapkan batasan resikonya termasuk recovery-nya. Yang kedua, reversal pattern yang kedua adalah triple sekarang ya. Ada double, ada triple. Triple top atau bottom. Triple top di atas, triple bottom di bawah. Jadi 1 2 3. Yang di bawah, ini yang bottom 1 2 3. 1 2 3. Ya, triple top 1 2 3 sejajar membentuk garis horizontal. Kalau seperti ini kita bisa entry sell di sini, ini bisa buy di situ. Apakah ini valid? Sering, dan ini valid model-model seperti ini. Baik di time frame kecil maupun time frame besar ya. Tentu time frame besar menjadi lebih valid lagi. Kalau kita mau yang trading itu, kalau mau betul-betul yang valid itu time frame-nya minimal D1 atau W1. Tapi diingat, kita tidak bisa dengan day trading. Minimal ya trading kita mingguan nanti ya. Bahkan bisa bulanan. Artinya dalam hitungan beberapa hari itu kita bisa floating lama. Tetapi pada akhirnya nanti akan kembali ya, tentu dengan pertimbangan tadi sudah terbentuk polanya. Kemudian yang ketiga ya, pattern pembalikan yang ketiga yang kuat dan sering muncul adalah head and shoulder. Head and shoulder. Head itu kepala, shoulder bahu, sehingga polanya itu ada bahu, kepala, bahu lagi. Ini tidak harus sejajar, ini bisa lebih pendek, lebih panjang juga boleh. Yang penting kepalanya tinggi.